Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rotah dengan NIM 2014050027. Baik, di sini saya akan menghafal surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kemudian setelah itu saya akan menerjemahkan perkatanya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul Azim. Baiklah, setelah saya menghafal surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184, di sini saya akan menerjemahkan perkatanya. Di mana yang pertama itu ya ayyuhalladzina, artinya wahai orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikumus, atas kamu, as-siyamu, berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, agar kamu tattaqun, bertakwa. Kemudian ayat 184, ayyaman, yaitu beberapa hari, ma'dudatin, yang tertentu, faman, maka barang siapa, kana minkum, di antara kamu, maridan, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka wajib di atas kamu mengganti bilangan hari itu, min ayyamin, pada hari-hari akhar, yang lain. Kemudian wa'alal ladzina, dan bagi orang yang yutiqunahu, berat menjalankannya, fidyatun, maka wajib membayar fidyah ya. Ta'amu miskina, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman, tetapi barang siapa, tatawwa'a, dengan kerelaan hati mengerjakan, khairan, kebajikan, fahuwa, maka itu khairu, lebih baik, lahu, baginya. Wa antasumu, dan puasamu itu khairun, lebih baik, lakum, bagimu, in kuntum, jika kamu ta'lamuna, mengetahuinya. Nah, jadi itu merupakan terjemahan perkata daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Baik, setelah saya menafsirkan perkata daripada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Nah, di sini saya akan menjelaskan tafsiran daripada ayat ini. Tafsiran daripada ayat 183 sampai 184 dari Quran surah Al-Baqarah ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Nah, puasa berarti apa? Menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat yang tulus karena Allah. Karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak tercela. Nah, jadi Allah SWT juga menyebutkan sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa itu kepada mereka, Dia juga telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka. Karena itu ada suri teladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum mereka ialah orang-orang yang sebelum kita kemarin, di mana itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan. Nah, ini surat apa? Yaitu surat Quran, surah Al-Maidah ayat 48. Nah, oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah ini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, karena apa? Karena puasa dapat menyucikan badan dan mempersempit jalan syaitan. Maka dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim ditegaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penawar baginya." Jadi setelah itu Allah menjelaskan waktu puasa. Nah, setelah Allah menjelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu. Nah, setelah Allah menjelaskan wajibnya puasa bagi umat Islam, maka setelah itu Allah jelaskan pula kapan waktu puasa itu. Nah, puasa itu tidak dilakukan setiap hari supaya jiwa manusia ini tidak merasa keberatan. Nah, jadi puasa itu tidak dilakukan setiap hari, karena kalau misalnya setiap hari jiwa manusia itu akan keberatan, akan kewalahan, hingga akhirnya tidak ikhlas menjalankan ibadah tersebut. Nah, jadi sehingga lemah dalam menanggungnya dan menunaikannya. Jadi manusia ini tidak mampu melakukan puasa itu setiap hari, karena itu akan membuat jiwa manusia itu lemah, akan kewalahan. Nah, Allah tidak akan membuat hamba-hambanya itu kewalahan, tetapi Allah menguji suatu kaum itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi apa? Berpuasa itu diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu saja. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Kemudian hal itu dihapus dengan puasa 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz bin Mas'ud, Ibnu Abbas, At-Qatadah dan Ad-Dhahak bin Mudahim bahwa puasa itu pertama kali dijalankan seperti yang diwajibkan kepada umat sebelumnya, yaitu 3 hari setiap bulannya. Ditambahkan oleh At-Dhahak, pada pelaksanaannya puasa seperti ini masih tetap disyariatkan pada permulaan Islam sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Allah menasaknya dengan puasa Ramadan. Kemudian Abu Ja'far Ar-Razi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya, dengan diturunkan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Puasa itu diwajibkan kepada mereka jika salah seorang di antara mereka mengerjakan salat Isya kemudian tidur, diharamkan baginya makan, minum dan menyetubuhi istrinya sampai waktu malam lagi seperti itu. Nah, jadi Ibnu Abi Hatim berkata, hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abdurrahman bin Abi Laila, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas dan Atta al-Khurasani mengenai firman Allah, kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Atta al-Khurasani meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud yaitu ahlul kitab. Selanjutnya Allah telah menjelaskan hukum puasa sebagaimana yang berlaku pada permulaan Islam. Allah berfirman, "Faman kana minkum muridan aw 'ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu dari hari-hari yang lain. Nah, artinya orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena hal itu merupakan kesulitan bagi mereka. Nah, jadi mereka boleh tidak berpuasa tapi harus mengqadanya pada hari yang lain. Nah, adapun orang yang sehat dan tidak berpergian tapi merasa berat puasa baginya, nah baginya ada 2 pilihan, berpuasa atau memberi makan jika mau, atau memberi makan orang-orang miskin. Nah, jika mau ia boleh berpuasa atau boleh juga berbuka, tapi harus memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Nah, jadi pada orang yang sehat tetapi dia tidak mampu untuk berpuasa, nah diberikan kedua pilihan kepada dia, di mana pilihan yang pertama itu dia tetap berpuasa, kemudian pilihan yang kedua itu dia
tidak apa-apa tidak berpuasa, tetapi akan memberikan makan orang miskin setiap harinya. Dan jika ia memberikan makan lebih dari seorang pada seharinya, maka yang demikian itu lebih baik. Nah, jadi dan berpuasa adalah lebih baik daripada memberi makan. Jadi walau misalnya kan diberikan dua pilihan nih. Nah, jadi dua pilihan antara berpuasa atau memberi makan. Nah, tetap saja berpuasa itu terlebih afdal daripada memberi makan orang miskin. Nah, oleh karena itu Allah SWT berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunal fidyatun ta'amu miskinan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang yang merasa berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka yang demikian itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi ya seperti itu tadi, juga sesuai dengan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salamah bin Aqwa, katanya ketika turun ayat wa 'alal ladzina yatiquna lahu fidyatun ta'amu miskinin, dan bagi orang yang merasa berat menjalankannya jika mereka tidak puasa memberi fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, ketika itu bagi siapa yang hendak berbuka maka membayar fidyah hingga turun ayat yang menasaknya, yaitu diriwayatkan oleh Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa hal tersebut sudah dinasak. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Atta bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yatiquna lahu fidyatun ta'amu miskinin, dan bagi orang yang merasa berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, kata Ibnu Abbas, ayat tersebut tidak dinasak karena yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah orang tua laki-laki dan perempuan yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka ia harus memberikan makan setiap harinya seorang miskin. Nah, jadi hal itu hanya berlaku bagi orang tua yang tidak mampu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang masih muda, yang masih kuasa dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi kesimpulannya bahwa nasak itu tidak berlaku bagi orang yang sehat yang mukmin, tidak melakukan perjalanan, dan kewajiban berpuasa baginya melalui ayat faman syahida minkumus syahra fasalamunhu. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Sedangkan orang tua renta yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, maka diperbolehkan baginya berbuka dan tidak perlu mengqadanya, karena ia tidak akan mengalami lagi keadaan yang memungkinkan untuk mengqada puasa. Jadi, tetapi apakah jika ia berbuka juga berkewajiban memberi makan seorang miskin? Nah, mengenai hal tersebut ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan tidak ada kewajiban bagi orang tua yang misalnya dia tidak mampu berpuasa, dia berbuka. Ada satu pendapat menyatakan itu tidak wajib dia memberi makan seorang orang miskin. Dan kemudian karena usianya itu, kenapa? Karena usia itu tidak sanggup memenuhinya, sehingga ia tidak diwajibkan memberi fidyah, seperti halnya bayi, karena Allah SWT tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, sedangkan pendapat kedua merupakan pendapat yang sahih dan yang menjadi pegangan mayoritas ulama, bahwa wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Nah, hal ini juga sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari beberapa ulama salaf lainnya. Pendapat ini menjadi pilihan Imam Al-Bukhari. Ia mengatakan mengenai orang yang sudah tua, jika ia tidak mampu menjalankan puasa, maka ia harus membayar fidyah. Karena Anas ketika telah tua, pernah setahun atau 2 tahun ia tidak berpuasa dan memberi makan roti dan daging kepada seorang miskin setiap hari. Jadi, asar mu'akhla yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah disebutkan sanadnya oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya dari Ayyub bin Abu Tamimah. Katanya, Anas tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, lalu ia membuatkan bubur roti 1 mangkok besar, kemudian mengundang 30 orang miskin dan memberinya makan. Nah, jadi di sini ada 2 pendapat di antara orang tua yang tidak sanggup memberi orang tua yang tidak sanggup berpuasa, apakah ia membayar fidyah atau tidak. Nah, jadi satu pendapat pertama di sini bahwa pendapat yang pertama itu tidak wajib membayar fidyah, karena memang
dengan kondisi keadaan orang tua itu sudah renta dan tidak sanggup melakukan puasa. Dan ada juga pendapat yang kedua yang merupakan pendapat yang sahih, di mana pendapat ini mengatakan bahwa orang tua yang tidak sanggup berpuasa pada bulan Ramadan, yang orang tua yang sudah tua renta, maka ia juga wajib membayar fidyah, di mana dia memberikan makan orang miskin setiap harinya. Itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Anas, di mana ia sudah tua renta, setahun 2 tahun dia tidak melakukan puasa, maka apa yang dilakukannya, ia memberi makan orang miskin itu setiap harinya, seperti roti dan bubur. Nah, jadi sekian tafsiran daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.